Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Simbolon dengan NIM 322311111010. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Penerapan Model Kreatif Problem Solving dalam mewujudkan kreativitas siswa kelas 12 di SMA Budi Satya Medan. Sebelum itu saya akan menjelaskan abstraknya terlebih dahulu, yang dimana pada penelitian kami ini bertujuan menerapkan model kreatif problem solving atau CPS yang untuk meningkatkan kreativitas kelas 12 di SMA Budi Satya Medan. Kreativitas ini merupakan komponen penting dalam bersaing dan memenuhi kebutuhan zaman. Melalui observasi awal yang ditemukan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan masih bersifat berpusat pada guru, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep dan keterampilan komunikasi siswa. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model CPS dapat meningkatkan keaktifan siswa dan keterlibatannya dalam diskusi kelompok. Dan penerapan CPS ini terbukti efektif dalam mendorong siswa untuk berpikir kreatif, aktif dalam proses pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari jurnal kami, di mana model kreatif problem solving ini atau yang disingkat dengan CPS adalah model pembelajaran yang membantu proses pemecahan masalah dan mengelola perubahan kreatif yang terdiri dari langkah-langkah memahami masalah, menghasilkan ide-ide, menyiapkan tindakan dan perancangan pendekatan CPS yang merupakan sebuah proses maupun model dalam sistem sebuah memecahkan masalah dengan imajinasi ataupun cara untuk menghasilkan perlakuan yang efektif. Dalam penelitian kami ini terdiri dari siklus. Yang pertama ada siklus perencanaan, pelaksanaan, sedangkan siklus kedua ada pengamatan dan refleksi. Di siklus pertama, untuk perancangan itu, peneliti melakukan beberapa hal dalam tahap berfokus pada model pembelajaran CPS, yang kegiatannya itu merumuskan beberapa tindakan serta langkah-langkah yang digunakan saat menerapkan metode pembelajaran CPS yang merumuskan indikator pencapaiannya. Sebelum itu, menjalankan kegiatan penelitian juga menyiapkan materi pembelajaran dengan model CPS dengan langkah-langkah yang dilakukan diantaranya itu yang pertama pembentukan kelompok, ada 1 sampai 5 kelompok, ada 1 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Lalu ada penjelasan prosedur pembelajaran, petunjuk kegiatan, serta pendidik memberikan pengetahuan awal kepada siswa, lalu menyajikan situasi problematik kepada peserta didik sesuai dengan rancangan yang sudah dilakukan. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan model CPS tersebut. Lalu peneliti melaksanakan tindakan yang sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model CPS yang tahapnya itu melakukan observasi ataupun pengamatan. Pada tahapan ini jalannya kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model kreatif problem solving, di mana pengamatan dilakukan melalui lembar observasi siswa dan lembar observasi keterampilan kreativitas siswa. Dengan tujuan pengamatan ini untuk mengetahui keterampilan komunikasi dan menerapkan model pembelajaran kreatif problem solving. Adapun cara untuk pelaksanaan kreatif problem solving ini, guru dapat melakukan dengan cara yang pertama, meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang dalam satu kelompok. Lalu guru memberikan sebuah masalah seperti money politik yang sesuai dengan materi pembelajaran tentang peran pemilih pemuda dalam pemilu. Lalu yang ketiga, siswa melakukan diskusi per kelompoknya, menganalisis penyebab dari masalah tersebut serta memberikan solusi dan pandangan mereka kepada permasalahan money politik yang sebagai pemilih pemuda dalam pemilu. Dan yang terakhir, kemudian melakukan diskusi, tiap kelompok diminta untuk memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Lalu di siklus kedua, pada bagian ini dilakukan pengamatan dan refleksi hasil penelitian, yang dimana aspek yang diamati itu ada 5. Yang pertama, siswa yang aktif bertanya tentang masalah yang diberikan. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas dan runtun. Yang ketiga, siswa memberikan tanggapan yang konstruksi terhadap ide temannya. Yang keempat, siswa terlihat aktif, yang terlibat aktif dalam diskusi kelompok.
Dan yang terakhir, kemampuan menghasilkan ide yang beragam. Nah, dari sini kita bisa lihat keaktifan siswa tersebut dalam menyampaikan ide kreatif mereka serta tanggapan konstruktif keterlibatannya di kelas. Dari keaktifan tersebut dapat dilihat bahwa dia sebanyak 80% siswa yang secara aktif itu bertanya mengenai masalah yang diberikan oleh guru, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan keingintahuan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemampuan penyampaian ide dengan jelas dan runtut, sebanyak 85% siswa menyampaikan ide mereka dengan jelas dan konstruktif. Ide presentasi dilakukan untuk dalam kelompok disampaikan melalui urutan logistik digunakan penyampaian polisi. Tanggapan dari konstruktif terhadap ide teman sebaya mereka ada 78%, di mana siswa memberikan tanggapan konstruktif terhadap ide teman mereka. Lalu keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, sebanyak 85 siswa yang aktif dalam diskusi kelompok. Mereka saling berbagi pendapat dan bekerja secara kooperatif dan menyelesaikan masalah. Kemampuan menghasilkan ide yang beragam, sebanyak 80%. Siswa mampu menghasilkan ide yang beragam. Ide-ide yang muncul berbeda di antara kelompok menunjukkan tingkat kreativitas dan inovasinya siswa yang tinggi. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan kehadiran model pembelajaran yang kreatif problem solving atau CPS dapat mewujudkan siswa yang aktif dan memiliki pemikiran yang kreatif. Dengan dilakukannya proses pembelajaran dan model kreatif problem solving tersebut akan mencapai pendidikan yang abad 21, yaitu prinsip 4C, di mana critical thinking, komunikatif, collaboration, dan kreatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa model kreatif problem solving itu adalah pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di dalam kelas. Dengan menerapkan pengembangan model ini, diharapkan proses pembelajaran terutama di SMA Budi Satyameda akan semakin efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Saya lanjut kepada pesan moral yang dari pembahasan tersebut itu adalah tentang pentingnya penerapan model pembelajaran yang inovatif seperti creative problem solving atau CPS untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa. Dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dan pemecahan masalah secara kreatif, mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikatif yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Oleh karena itu, guru sebenarnya perlu beradaptasi agar pembelajaran itu tidak berfokus pada guru saja, dan pembelajaran itu lebih berfokus pada memfasilitasi perkembangan siswa tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.